وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita masih tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke masjid kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita aturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Yang tidak terasa berarti bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah sudah kita raih apa yang diinginkan oleh Allah pada diri kita dari bulan Ramadan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan Ramadan, mensyariatkan kita dengan beberapa syariatnya di dalam bulan suci Ramadan ini, baik itu saum Ramadannya maupun itu qiyamul Ramadannya, kemudian tafsir shaim, memberikan buka orang yang berpuasa, kemudian ada syariat i'tikaf, kemudian ada lagi syariat lain adalah untuk Lailatul Qadar, dan juga ada syariat umrah di bulan Ramadan. Itu tujuan utamanya adalah membangun pribadi kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud al-muttaqun adalah tentu di sini syarat utamanya bahwa adalah orang-orang yang hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita koreksi di dalam diri kita, apakah semua ini sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita mengambil pelajaran dari secara umum masyarakat kita, kaum muslimin Indonesia ini, dari Ramadan ke Ramadan sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Kita hanya terkadang larut di dalam euforia Ramadan, ikut kepada hanya larut dalam ritual-ritual itu saja, tetapi kita tidak mengambil hikmah dan tidak memasukkan apa yang diinginkan oleh Allah tadi, kita menjadi seorang yang muttaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang yang betul-betul hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengabdian kepada apa dan siapapun yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat penting kita pahami, karena kalau kita buka lembar Al-Qur'an, maka perintah pertama yang kita temukan di dalam Al-Qur'an itu adalah perintah ibadah kepada Allah, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita buka di surah Al-Baqarah, mulai dari awal, maka kita temukan perintah ini pada ayat yang ke-21. Perintah pertama adalah ubudu rabbakum, yaitu perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah menghamba, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau ibadah itu diartikan beribadah, gambaran kita itu ya salat, zakat, zikir itu. Nah, karena itu sebenarnya dari kata abidah menghamba.
Nah, di antara tugas hamba itu adalah melakukan ibadah ritual-ritual yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dari ayat ini, maka syarat orang itu disebut muttaqun adalah ketika hidupnya itu penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam menjelaskan ayat ini mengatakan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi bimakna wahidu rabbakum. Tauhidkan Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibnu Abbas menjelaskan demikian? Karena nanti di dalam ayat selanjutnya itu akan ada larangan yang pertama pula ada di dalam Al-Quran, yaitu larangan syirik, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Quran, kita mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian masuk ke Al-Baqarah, mulai ayat 1 sampai kemudian ke situ, maka kita akan temukan ayat 1 sampai dengan ayat 20, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kepada kita. Manusia yang ada di dunia ini akan terbagi 3, ada manusia yang muttaqun, ada manusia yang kafirun, dan ada manusia yang munafikun. Itu mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 20 Allah terangkan gitu. Ya. Kalau orang muttaqun Allah terangkan sebanyak 5 ayat. Orang kafir diterangkan oleh Allah dengan 2 ayat. Sisanya itu berbicara tentang munafik semuanya. Sebanyak 13 ayat. Kenapa? Karena banyak orang yang terjerumus ke lembah kemunafikan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sesudah Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita sebagai pengantar terhadap isi yang akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang Al-Qur'an ini, maka pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah ubudu rabbakum, yaitu sesuai dengan penjelasan Allah yang menitahkan kepada kita di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan mereka harus mengabdi, menghamba kepadaku. Bagaimana jalan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan, baru kemudian kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala abid. Al-abid, orang yang menghamba kepadanya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, baru kita dikatakan orang yang menghamba kepada Allah kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, udkhulu fis-silmi kaffah. Yang sering kita artikan, masuklah kalian secara keseluruhan ke dalam Islam. Kalau diterjemah begini, orang pusing, bagaimana masuk Islam secara keseluruhan? Ya. Yang tentunya bukan itu yang dimaksud. Maksud daripada udkhulu bimakna ikmalul islama kafatan. Laksanakan Islam ini secara utuh, secara keseluruhan. Apa itu Islam? Ya ini, Al-Quran ini yang harus kita jalankan secara utuh. Islam itu ya ini. Aturannya Islam, undang-undangnya Islam adalah Al-Quran ini. Maka kita belum dikatakan oleh Allah Al-Abid, orang yang menghamba kepadanya, sebelum kita melaksanakan Quran ini secara utuh, mulai dari ayat pertama Al-Fatihah sampai dengan ayat terakhir surah An-Nas. Inilah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah beban yang diberikan oleh Allah, itulah yang diperintahkan oleh Allah bahwa liya'buduni, untuk menghamba kepadaku. Bagaimana caranya? Melaksanakan perintah Allah, yakni apa yang seluruh isi kandungan Al-Quran ini sesuai dan mengikuti kemudian penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini. Nah, kenapa saya katakan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan kepada kita Al-Quran ini dalam yang diperintahkan tadi, udkhulu fis-silmi kaffah, yani i'malul islam kaffatan, yani i'malul qur'ana kaffah. Kita lanjutkan dalam ayat.
Sesudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sesudah kita diperintah oleh Allah hanya ibadah kepadanya, selanjutnya Allah memberikan kepada kita larangan pertama di dalam Quran. Perintah pertama mentauhidkan Allah, yakni hanya melaksanakan Quran ini. Kemudian larangan pertama adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, ini adalah perintah beribadah mentauhidkan Allah, itulah perintah yang paling utama dalam Islam, dan larangan yang paling dahsyat di dalam Islam adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya dalam hal ini karena pada ayat itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu masih meragukan pada ayat-ayat yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kalau kalian masih meragukan tentang Al-Qur'an ini, silakan kalian buat Quran tandingan. Ya, ini nggak usah banyak-banyak, satu surah saja. Bukan hanya kalian, tapi panggil orang-orang yang kalian anggap bisa membantu kalian selain Allah, in kuntum shadiqin. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ingat, begitu selesai Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Berarti kalau begitu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyekutukan Al-Qur'an ini dengan aturan yang lain. Larangan pertama di dalam Al-Quran adalah menyekutukan Al-Quran ini dengan aturan yang lain. Makanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu masih ragu, silakan kamu buat aturan yang lain yang menandingi Quran itu. Tapi ingat, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Kalau kamu tidak bisa dan pasti kamu tidak bisa, maka ingat, kamu yang menandingi Al-Quran, kamu yang menyekutukan Allah dengan membuat tandingan meragukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kamu yang menyekutukan Allah dengan meninggalkan Quran, mengambil aturan lain selain aturan Allah Subhanahu wa taala, ingat, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kamu pasti tidak akan bisa menyaingi Quranku, kata Allah. Walaupun kamu berusaha sekeras mungkin, kamu pasti tidak akan bisa. Karena itu, hendaklah kamu takut kepada neraka. Yang bahan bakunya, bahan bakarnya adalah dari manusia durhaka dan bebatuan-bebatuan yang panas di dalamnya. Uiddat lil kafirin. Itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir di sini? Adalah orang yang menyekutukan hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menganggap Al-Quran ini tidak perlu dipakai dalam hidup dan kehidupan. Inilah yang disebut oleh Allah Al-Kafirin di dalam ayat ini. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dititahkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mentauhidkan Allah dalam hal hukum dan undang-undang. Bukan dalam hal yang lain-lain. Meskipun yang lain juga ketika kita melakukan berhala-berhala yang lain, itu juga adalah kemusyrikan yang juga dibenci oleh Allah, yang ancamannya juga adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita anggap yang lain bisa memberikan kekuatan, ada yang lain yang bisa kita memberikan mudarat. Kalau kita tidak buang telur di laut, nanti tangkapannya kurang. Kalau kita tidak buang telur di sungai, nanti dihalangi oleh ini dan sebagainya. Itu juga termasuk syirik akbar kalau kita lakukan, yang bisa membatalkan keislaman kita. Itu bagian dari syirik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tentang hukumnya? Karena inilah syirik yang paling berbahaya, karena banyak orang tidak merasa musyrik kalau melakukan ini. Banyak orang yang tidak merasa musyrik,
Coba kita tanya orang-orang yang melakukan ini. Orang-orang yang menyingkirkan Al-Quran, menggantinya dengan aturan yang lain, kita pakai, bilang Anda itu melakukan kesyirikan, nggak terima. Gitu. Kenapa? Karena mereka merasa Muslim, merasa mukmin. Tapi sesungguhnya, kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah melanggar. Fala taj'alu lillahi andada. Bukan yang dilarang Allah membuat tandingan bagi Allah itu bagi zat Allah dalam ayat ini, tidak. Kita jangan salah paham. Dan gak mungkin kita membuatkan tandingan bagi Allah. Yang diingatkan oleh Allah, makanya diterangkan pada ayat berikutnya, jangan kamu buat tandingan bagi hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu membuat tandingan bagi aturan yang Allah sudah turunkan, yaitu Al-Quran. Ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadi kewajiban kita semua. Sebagai seorang mukmin, kalau memang kita betul-betul mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin diakui iman kita oleh Allah, ini seperti catatan, ingin diakui iman kita oleh Allah, karena banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi imannya nggak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak itu. Dan inilah orang yang paling menyesal nanti di akhirat. Karena di dunia mengklaim dirinya beriman, tetapi Allah tidak menggubris imannya, tidak menganggap imannya. Kenapa? Karena dia menduakan Allah dalam hal hukum. Tadi pengajian sore saya sudah singgung. Di An-Nisa ayat 60. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kita. Banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Quran, yakin Quran ini kitabullah, dan juga keimanan yang lain, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, dia singkirkan Quran dari kehidupannya. Dia singkirkan Quran dari kantornya, dia singkirkan Quran dari jalan raya, dia singkirkan Quran dari kebunnya, dia singkirkan Quran dari yang lain-lainnya. Makanya dia atur sendiri hidup. Ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti dengan aturan-aturan yang dia buat sendiri. Ya, seperti yang kita lihat di masyarakat kita hari ini. Aturan yang ada bukan aturan Allah, tapi adalah aturan dan undang-undang yang dibuat oleh para orang-orang yang dulu di DPR, yang menggantikan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga itu adalah orang-orang yang banyak orang yang memilihnya, maka yang memilih pun juga ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ini hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memilih dan menunjuk orang-orang yang akan membuat aturan yang menggantikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita termasuk orang-orang yang tergolong terserempet dengan kesyirikan dan kemusyrikan. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di bulan Ramadan ini kita betul-betul memanfaatkan waktu Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbaiki tauhid kita sesuai dengan yang diingatkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Karena inilah yang merupakan syarat utama untuk menggapai tingkat takwa adalah kalau tauhid kita beres, akidah kita beres. Kalau tauhid kita masih campur aduk dengan yang lain, maka jangan harap kita disebut oleh Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap kita bisa disebut oleh Allah al-muttaqun. Mungkin kita mengaku muttaqun, tapi pengakuan kita tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman adanya hari akhirat, tetapi wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Di antaranya yang disebut oleh Allah bukan orang yang beriman adalah orang yang belum mau tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita dalam firman-Nya yang lain, Allah bersumpah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka
fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, demi zat yang menciptakanmu, demi yang mengaturmu. Fala, Allah mengawali sumpahnya dengan huruf nafi, bentuk penolakan. La yu'minun, mereka tidaklah dianggap beriman, mereka belumlah beriman, kata Allah, hatta yuhaqqimuka, sebelum mereka meminta keputusan kepadamu, wahai Muhammad. Sebelum ia berhukum kepadamu, wahai Muhammad. Hukum apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu adalah hukum Allah, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. La yu'minun, kata Allah, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, terhadap permasalahan perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka tidak menyelesaikan dengan hukum dan aturan yang engkau bawa Muhammad, la yu'minun, mereka bukanlah orang yang beriman. A'udzubillah wal iyaz billah min dzalik. La yu'minun, kata Allah. Belum beriman. Kita berhukum pun kepada hukum Allah masih ada syaratnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Menerima hukum Allah pun juga harus ikhlas. Kemudian mereka, kata Allah, tidak ada rasa berat menerima keputusanmu sedikit pun. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya bercerita tentang salah satu sebab nuzul ayat ini. Yaitu ada seorang muslim di masa Nabi, ini muslim du'afaul iman. Jadi orang-orang yang lemah imannya itu bukan hanya sekarang, masa Nabi juga masih ada juga orang-orang sahabat yang lemah imannya. Berselisih masalah perbatasan tanah dengan seorang Yahudi di Madinah peristiwanya. Setelah tegak pemerintahan Islam di Madinah, nah ini berselisihlah si Muslim dengan si Yahudi ini untuk masalah perbatasan tanah. Si Yahudi tidak mau minta diadili oleh orang Yahudi sendiri. Karena kalau di dalam Islam itu, kalau Islam tegak, bukan hukum Quran ini yang ditegakkan kepada orang Yahudi, tapi hukum mereka yang mereka harus jalankan. Jadi kalau orang Yahudi, orang Kristen takut kalau syariat Islam tegak, bukan takut kepada Quran. Mereka sudah tahu kita bukan dihukum dengan Quran, tapi dihukum dengan kitab mereka sendiri. Gitu. Justru itu yang mereka takuti, karena hukuman di dalam kitab mereka jauh lebih kejam daripada Quran. Gitu. Gitu. Di antara contohnya, kalau di dalam Injil itu, kalau perempuan menurut Injil itu tidak berjilbab, ya, itu disebut perempuan pelacur. Hukumannya, dia harus dihukum gundul, lalu digeret di depan orang-orang. Itu hukumannya di Injil. Ya. Di Islam kan tidak seperti itu, tidak dicap seperti itu. Ya. Walaupun itu dosa besar, hukumannya. Ya. Anda menganggap meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu. Jadi mereka bukan takut ke Quran, tetapi karena perintahnya Quran, ya, hatta yakuna dinu kulluhu lillah, kepatuhan itu hanya kepada Allah, maka mereka harus menjalankan aturan mereka. Nah, ini yang ditakutkan oleh mereka. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita sadari, bahwa sesudah ini tadi tidak mau, karena dia pasti tahu pembesar mereka tidak akan jujur. Gitu. Si Muslim, si Yahudi ngajak, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Mereka tidak bilang Rasulullah. Kalau bilang Rasulullah, berarti mereka beriman. Mengatakan tidak. Kita berhukum saja kepada Muhammad sebagai pemimpin tertinggi. Si Muslim mengatakan tidak, saya tidak mau. Kenapa? Si Muslim ini yang salah sesungguhnya. Dia mengambil bagian daripada Yahudi. Ngerti, kalau saya datang kepada Nabi, pasti Yahudi dimenangkan.
Nah, di sini sama-sama Yahudi nggak percaya imamnya karena pasti dibela Muslim, pasti curang. Ini Muslim ini bisa nyogok dia, lalu dia dimenangkan. Maka dia minta keadilan kepada Nabi. Si Muslim tahu dia salah, pasti dimenangkan Yahudi, dia juga nggak mau. Gitu. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, lalu akhirnya pun si Yahudi memaksa Nabi memutuskan sama seperti yang diperkirakan tadi. Al-Nabi menetapkan bahwa yang punya tanah ini, yang sudah di perbatasan ini adalah si Yahudi, bukan si Muslim. Anda yang salah. Sudah. Selesai, si Muslim ini tidak puas. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada ganjalan karena tadi dimenangkan, mencoba kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau menjawab. Saya tidak akan merubah apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, tidak bisa ngomong. Akhirnya ke Umar. Ya. Ke Umar, si Yahudi dulu ditanya, ada apa kamu Yahudi ke sini? Ya. Saya berselisih dengan si fulan ini, si Muslim ini masalah perbatasan. Kenapa nggak ke Rasulullah? Rasulullah sudah memutuskan. Ya. Rasulullah sudah memutuskan. Apa putusan Rasulullah? Bahwa saya yang menang karena memang itu yang benar, saya yang punya tanah. Lalu si Muslim mengatakan, ditanya oleh Umar, kenapa kamu datang ke saya lagi sesudah Rasulullah memutuskan? Ya barangkali kamu punya pendapat lain, wahai Umar. Oh baik kalau begitu, tunggu sebentar. Saya masuk dulu ke dalam. Ya. Keluar Umar bawa pedang. Ya. Dibuka pedangnya langsung disaut. Ini bagian orang yang sudah diputuskan oleh Rasulullah, lalu minta keputusan ke Umar. Kalau nggak lompat, lehernya putus. Itu Umar bin Khattab. Ya, ada riwayat mengatakan memang dibunuh ada, tapi yang sahih itu tidak. Ada yang bersangkutan lompat. Ya. Nah, ini jamaah Rasulullah. Ini hukuman bagi orang yang sudah diputuskan oleh Rasulullah masih mencari keputusan kepada Umar bin Khattab. Kalau dia nggak lompat mati. Itu Umar bin Khattab. Tegasnya kalau orang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah jamaah sekalian, makanya Allah mengatakan tadi, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Sudah diputuskan oleh Nabi tapi masih berat hati untuk menerima ini. Jadi itu bersyarat. Dikatakan Allah beriman kalau sudah menerima keputusan Nabi, apapun keputusan Nabi, artinya hukum yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, diterima dengan ikhlas, tidak ada rasa berat hati. Lalu wa yusallimu taslima, lalu betul-betul pasrah kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah muttaqun itu. Ya. Ketika kita sudah taslim kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima 100% aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berat maupun yang ringan, kita menerima semuanya, maka itulah orang yang muttaqun. Selama belum sampai ke situ, maka kita belum menjadi orang-orang yang muttaqun. Apalagi kalau masih hanya memilih mana yang benar, mana yang enak diambil, mana yang tidak ditinggalkan. Ini kan banyak juga orang Muslim begitu. Ya. Memilah dari Islam ini dipilih-pilih. Mana yang enak, itu yang dipakai. Yang nggak enak, tinggal. Ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah pada umat-umat dahulu. Yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Beriman kepada sebagian, mengkufuri sebagian. Nah, apa hukumnya orang yang demikian ini? Ya bukan orang mukmin. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau kita mau menjadi orang mukmin, jadilah orang mukmin yang betul-betul mukmin. Jangan mukmin separuh, kufur separuh, itu tidak jelas. Ya. Ya. Itu berbahaya bagi kita. Mending orang itu tahu dirinya kufur, tahu dirinya bersalah, tahu dirinya murtad, daripada nggak tahu dirinya kalau murtad. Itu berbahaya. Kalau orang tahu dirinya bersalah, dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak tahu, selalu merasa benar, ini berbahaya.
Di dalam surah Al-Ahzab orang begini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke akhirat nanti membawa ganjarannya di hadapan Allah, begitu dia mengambil ganjarannya tadi, faja'alnahu haba'an mansura. Pahalanya kami jadikan debu yang bertebaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita menyadari bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini. Jadi artinya apa petunjuk? Manusia ini yang harus menyesuaikan diri dengan Al-Qur'an. Jangan dibalik Al-Qur'an yang harus menyesuaikan dengan kita. Tidak. Ya. Kalau Quran yang harus sesuai dengan kita, itu namanya bukan petunjuk. Ya. Ini. Ya. Pasti rusak kalau sudah begitu. Ya. Ibarat kita, ya, ada elektronik kita yang rusak, sudah ada buku petunjuknya. Kita tidak ikuti memperbaiki. Wah, ini salah ini buku petunjuknya. Mestinya begini. Jelas hancurnya elektroniknya itu yang diperbaiki. Karena yang memperbaiki sok pintar. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Atau keliru buku petunjuk. Beli sepeda motor merek Suzuki, sudah ada buku petunjuknya. Kalau ininya ini, pakai ini. Begitu rusak, bukan buku petunjuknya Suzuki yang dipakai, buku petunjuknya Yamaha yang dipakai. Ya rusak juga. Enggak sama. Sama-sama sepeda motornya, tapi cara memperbaikinya berbeda. Nah, beginilah juga manusia. Manusia ini kalau rusak, yang bisa memperbaiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Buku petunjuknya adalah Al-Qur'an ditambah dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau manusia yang mau diperbaiki lalu diganti dengan buku petunjuk yang lain yang juga dibuat oleh manusia, pasti rusak manusia. Dijamin rusak, enggak perlu lagi. Bukan 100% lagi, 1000% dijamin rusak. Karena salah buku petunjuk. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kondisi kita begini, kita di Indonesia seperti ini enggak karu-karuan, yang kaya semakin banyak duitnya, yang miskin semakin terdampar, ya karena akibat itu. Quran ini ditinggal diganti dengan aturan yang lain. Nah, kalau sudah aturan yang lain yang manusia yang buat, otomatis menguntungkan yang buat, tak mungkin menguntungkan yang lain. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, di mana sih hukum di Indonesia ini? Kenapa? Hukumnya hanya terkena ke kita yang kecil-kecil. Mereka-mereka yang tinggi atas itu nggak kena hukum. Ada saja caranya berkelit. Gimana itu, Ustaz? Saya bilang betul. Betul itu, saya bilang. Dosa ini gimana sih? Kok bilang betul? Iya, betul. Secara logika hukum itu sudah benar. Mereka yang buat aturan itu untuk kita. Kalau orang membuat aturan untuk dirinya sendiri itu bahlul ding goblok saja. Jadi orang yang membuat aturan itu tidak terkena aturannya. Itu logika hukumnya. Makanya coba bahasa mereka. Kita buat undang-undang untuk rakyat. Bukan untuk mereka kan? Ya, jadi jangan salahkan mereka. Benar sudah logika hukum mereka. Undang-undang ini buat rakyat. Bukan untuk penguasa. Jadi kalau penguasanya tetap begitu ya jangan salahkan. Itu. Memang undang-undangnya untuk kita, untuk anda-anda ini yang nggak punya kekuasaan, gitu. Begitu memang. Tapi kalau Allah yang berkuasa, Allah yang menerapkan aturannya, nah di sini. Makanya yang perlu diterapkan itu adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah tidak kena aturannya. Lalu untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Kalau sudah aturan Allah yang berjalan, tidak ada lagi. Ya. Kalau presidennya yang bersalah, ya presidennya juga yang digantung kalau sudah sampai nisabnya. Gitu. Gak peduli, gak perlu ngomong kalau saya korupsi 1 rupiah, saya digantung di Monas, gak perlu. Gitu. Ditipu lagi kita kalau 1 rupiah, kalau nggak lebih dari 1 rupiah, nggak mau saya. Nah, itu. Siapa yang korupsi 1 rupiah? Gitu. Kita sudah percaya, ini bagus ini, korupsi 1 rupiah mau digantung. Iya, tapi korupsi 1 miliar saya nggak mau. Kalau 1 rupiah iya. Tapi saya 1 miliar, ya enggak.
Lain lagi cara berkelitnya. Nah, itu karena aturannya untuk rakyat. Itu bukan untuk penguasa. Maka itulah. Kalau aturannya Allah yang berjalan, manusia gak ada yang kebal hukum. Karena yang membuat hukum adalah Allah. Manusia ini adalah pengabdi kepada Allah. Siapa yang bersalah, itu yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah masyarakat muslimin rahimahullah, kerugian besar bagi kita karena hukum Allah tidak berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah yang membuat kita rugi. Rugi dari semua sisi. Rugi secara duniawi, rugi secara ukhrawi. Di dunia kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, di akhirat kita tidak mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, menambah keimanan kita untuk mengkaji Quran dan selanjutnya untuk kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.